Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi bahasan tentang penggunaan turunan ya. Pada video yang lalu kita sudah bahas bagaimana turunan kita gunakan untuk menentukan nilai ekstrim mutlak ya. Kemudian kemonotonan fungsi dan kecekungan fungsi. Kali ini kita akan lihat bagaimana turunan kita bisa gunakan untuk menentukan nilai ekstrim relatif. Nah, pertanyaannya apa sih bedanya antara nilai ekstrim mutlak dengan nilai ekstrim relatif ya? Nah, pada nilai ekstrim mutlak, daerah asalnya terbatas ya. Jadi atau daerah asalnya berupa selang tertutup. Nah, pada ekstrim relatif ya, daerah asalnya berupa selang yang terbuka ya. Oke, jadi X-nya ya atau DF-nya itu katakan dari min hingga sampai hingga di seluruh bilangan real ya, selang terbuka. Secara umum ya. Oke. Jadi di sini daerah asal ya, daerah asal fungsi merupakan atau berupa selang terbuka. Nah, nilai ekstrim relatif ya, ini bisa kita cari dengan dua cara ya. Bisa dengan menggunakan uji turunan pertama, bisa juga menggunakan uji turunan kedua ya. Ini dapat dicari menggunakan pertama bisa dengan uji turunan pertama, bisa juga dengan uji turunan kedua ya. Nah, ingat di pembahasan sebelumnya kan uji turunan pertama itu kan kita gunakan untuk melihat kemonotonan fungsi di mana selang itu naik atau turun. Kemudian uji turunan kedua kita bisa gunakan untuk melihat kecekungan kan ya. Nah, prinsipnya begini, kalau kita punya kita lihat grafik lah ya, ini misalkan ya. Ya, grafik Y sebagai fungsi X, misalnya grafiknya begini. Ya, ini grafik Y sebagai fungsi X. Kita lihat grafiknya kalau kita ikuti ya dari sini, ini mula-mula naik, kemudian turun. Nah, ketika ada perubahan dari naik menjadi turun, maka kita akan menemukan puncak. Ini yang disebut dengan nilai puncak maksimum berarti kan ya. Berikutnya turun, kemudian naik lagi. Nah, kita menemukan lembah. Berarti mendapatkan nilai titik minimum. Naik lagi, ini berarti maksimum lagi. Kemudian turun lagi, ini dapat minimum lagi di sini. Ya. Jadi dalam satu grafik fungsi ini bisa kita mendapatkan puncak dan lembah bisa lebih dari satu, gitu ya. Artinya
ada titik-titik yang menjadi nilai ekstrim, maksimum maupun minimum. Nah, dalam hal ini ya, kita sebut ini nilai maksimum atau minimumnya ya, itu nilai maksimum atau minimum relatif. Relatif terhadap selang tertentu yang dekat ini ya. Ini maksimum relatif terhadap ini nih, daerah sini ya. Kemudian di sini juga minimum terhadap daerah sekitar ini ya. Ini juga maksimum daerah sekitar ini. Demikian pula yang ini. Ya. Jadi bersifat makanya ada yang menyebut apa namanya? Lokal disebutnya ya. Jadi nilai ekstrim lokal, ada minimum lokal, maksimum lokal ya. Karena makanya yang disebut relatif. Jadi ada istilahnya ya. Ada yang menyebut maksimum mutlak atau global. Jadi yang mutlak pasangannya global. Jadi ya, kalau yang relatif pasangannya adalah lokal ya. Jadi ketua RT itu kan boleh katakan adalah nilai maksimum lokal. Kalau tatarannya hanya warga satu RT tersebut, sekitar RT tersebut ya. Tapi kalau sudah bersifat desa, ya kepala desa misalkan adalah maksimum lokal misalnya. Demikian pula seterusnya, kepala desa, nanti camat, kemudian sampai ke presiden ya. Nah dalam satu negara ya, kalau misalkan daerah saya itu ya kepala negara adalah maksimum mutlak ya, soal gitu ya. Tapi kalau camat ya itu maksimum lokal, hanya berlaku di kecamatan itu gitu ya. Demikian pula di sini ya. Jadi ini maksimum, tapi hanya di sekitar ini. Kemudian ini juga minimum di lokal ini, maksimum di lokal ini. Ini minimum di lokal ini. Relatif sifatnya. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan di antara maksimum-maksimum yang relatif ini, atau di antara maksimum atau minimum relatif ini, ada yang maksimum mutlak dan ada yang minimum mutlak. Ya. Nah, lalu bagaimana uji turunan pertama bisa kita terapkan? Nah, intuisinya begini sederhana ya. Jadi kalau misalkan kalau fungsi itu, ini kan pertama fungsi itu naik, begitu naik kemudian turun, maka berarti dia akan mendapatkan puncak. Ya. Dan kalau awalnya turun kemudian naik, maka dia akan mendapatkan lembah. Ya. Oke, jadi kita gunakan uji turunan pertama ya. Ingat naik turun kan dari apa? Dari turunan pertama ya. Jadi kalau misalkan fungsi naik kan berarti f aksen x-nya positif ya. Pada misalkan A, C dan f aksen x-nya negatif pada misalkan selang C, B, nah ini ada batasnya di C nih ya. Maka F pada saat C ya, F di C maksimum lokal atau maksimum relatif ya. Oke, itu teoremanya ya. Yang kedua, kalau F aksen X negatif, berarti efeknya turun dulu. Pada selang A sampai C dan F aksen X negatif pada selang dari C sampai B, maka F di C, ya, di batasan C, minimum relatif. Sebagai contoh,
akan tentukan nilai ekstrim relatif dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 10. Oke, ya, jadi kalau relatif itu kita tidak menyatakan daerah asalnya, ya, ini berarti daerah asalnya daerah asal yang terbuka, ya. Jadi di mana X elemen real sedemikian sehingga fx terdefinisi. Kita gunakan uji turunan pertama, ya. Jadi uji turunan pertama dengan mengambil aksen X-nya, ya. Berarti apa ini? 2X min 2. Nah, kemudian kita tinggal dapatkan stasionernya, ya, atau pemecah selangnya, ya. Kita dapatkan stasioner, ya. Jadi titik stasioner di sini akan menjadi pemecah selang, ya. Jadi f aksen X sama dengan 0, ini berarti terjadi pada 2X min 2 sama dengan 0 atau pada X sama dengan 1, ya. Kemudian kita gambarkan di sini. Ini pemecah selangnya 1 nih. Nah, masukkan untuk X kurang dari 1, misalkan dengan 0 di sini. Ke sini, ya. Kalau 0 berarti 0 kali 0, 0 dikurangi 2, berarti minus, ya. Kemudian kalau di sini ada angka 2 misalnya, masukkan sini 2 kali 2, 4, dikurangi 2, 2, positif. Oke. Ini adalah nilai apa? Nilai f aksennya, kan? Nah, apa artinya? Nah, ingat, kalau f aksen itu negatif kan berarti fungsinya turun. Jadi fx-nya turun dulu, kemudian apa? Naik. Jadi kalau saya ilustrasikan, ya, ini bukan gambar sebenarnya. Kalau saya ilustrasikan ini fungsi fx-nya, f-nya, ya, itu grafiknya akan turun dulu, kemudian batasnya di sini, ya, kemudian naik. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di sini berarti ditemukan nilai apa? Ini ada nilai minimum relatif. Oke, ya. Jadi minimum relatif terjadi pada X sama dengan 1. Jadi F1, nah, ya, F1 yang dicatat F1, masukkan ke sini, ya, hati-hati, bukan masuk ke sini, masukkan ke Fx, berarti 1 kuadrat min 2 kali 1, ya, plus 10 sama dengan berapa ini? 1 dikurang 2 bisa berarti 9. Oke, ini adalah nilai minimum relatif, ya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh kedua misalnya, oke, saya lihat dulu soalnya, ya. Tentukan nilai ekstrem relatif dari fx sama dengan 4x pangkat 3
ditambah 15x kuadrat dikurang 42x plus 20. Oke, ya. Kita akan gunakan uji turunan pertama, ya. Dapatkan turunannya dulu. F aksen X sama dengan, ini berarti apa? 12x kuadrat plus, berarti ini 30 ya. 30x minus 42 ya. Oke. Baru kita dapatkan stasionernya ya. Kita dapatkan titik stasionernya. Ini akan menjadi titik pemisah selang ya, atau pemecah selang ya. Jadi dengan mengambil ini ya, 12x kuadrat plus 30x min 42 sama dengan 0. Kita bisa bagi berapa ya? Kita bisa bagi 6 ya. Berarti 6 kali 2x kuadrat min atau plus, sorry. 5 ya. 5x minus 7 ya. Sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan persamaan kuadrat ya. Untuk mendapatkan berapa nilai x ini bisa dengan cara pemfaktoran atau dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kita lihat kalau 2x kuadrat min plus 5x min 7 ini bisa difaktorkan ya. Coba. Berarti 2x berapa dengan x berapa ya? 7 itu kan 1 kali 7. 1 kali 7. Berarti sini 7 nih. Ini 7, ini 1. Kan ini plus 5, berarti ini plus, ini minus ya. Sama dengan 0. Sehingga dapatlah stasionernya pada X sama dengan, ini pembuat nolnya nih, min 7 per 2 ya. Dan X sama dengan 1. Kembali kita tinggal gambarkan di ini ya. Sebentar. Oke. Min 7 per 2 di sini nih. Min 7 per 2. Nah, di sini 1 lah ya. Jadi selangnya sekarang ada 3 nih. Ya, 1, 2, 3. Kita uji oleh yang diantara 7, min 7 per 2 dengan 1 ada 0 lah di sini ya. Ada 0. Ya. Masukkan 0 ke sini. Nah. Atau ke sini aja yang paling enak ya, udah batuk. Ini ya. Kalau ini 0 berarti ini 7, ini min 1 berarti negatif ya. Jadi diselangin negatif. Kemudian masukkan angka 2. Kalau 2 berarti ini positif pasti ya. Ini positif, berarti negatif, hasil kalinya positif ya. Positif. Kemudian kalau min 5 lah misalnya, ini ada min 5 nih. 2 kali min 5, 10, ini negatif, ini juga negatif. Negatif kali negatif, positif. Ini nilai F aksennya ya. Berarti, nah, ingat kalau F aksennya positif berarti cekung ke, naik ya. Ini naik, kemudian apa? Turun, kemudian apa? Naik. Jadi kalau diilustrasikan nih, batasnya di sini, nah ini 7 nih batasnya ya. Berarti di sini naik dulu nih. Ini hanya sekedar ilustrasi aja, naik, kemudian apa? Turun sampai batas 1 ya. Kemudian naik lagi. Sehingga kita dapatkan 2 titik nih, nilai yang menjadi nilai ekstrim. Ini berarti nilai apa? Maksimum relatif. Dan ini adalah nilai minimum relatif gitu. Oke. Jadi simpulannya
Pertama, bahwa F min 7 per 2 ya. Berapa F min 7 per 2 masukkan? Ke sini masukannya ya. Oke. Jadi 4 dikali dengan 7 per 2 pangkat 3 ditambah dengan 15 dikali 7 per 2 pangkat 2 ya. Ditambah dikurang ya. 42 dikalikan dengan 7 per 2 tambah 20 ya. Oke. Nah, silakan kalian cari berapa ini nilainya ya. Ya, silakan cari ya. Ini adalah merupakan apa? Merupakan nilai maksimum relatif. Yang kedua, F1 ya. F1 ya berarti masukkan kembali ke sini. 4 dikali dengan 1 pangkat 3 dikurangi, ditambah, 15 dikali 1 kuadrat dikurang 42 dikali 1 ditambah dengan 20. Ini adalah apa? Adalah nilai minimum ya. Relatif. Oke, silakan saudara hitung saja ini berapa ya. Nah, yang ini mungkin lebih ini. Ini 4 tambah 15, 19 ya. 19 tambah 20 dulu lah, 20, 39 ya. 39 dikurangi 42, berarti minus 3 ya. Minus 3. Ini silakan cari yang inilah ya. Oke. Oke ya, itu menggunakan uji turunan pertama. Nah, bagaimana kalau menggunakan uji turunan kedua? Ya, uji turunan kedua. Nah, sebenarnya ini hal yang serupa dengan ini ya, karena kalau kita lihat dari gambarnya di sini, ini sebagai contoh saja di sini ya. F aksennya itu kan apa? Naik, kemudian turun. Ini kan berarti cekung kemana? Cekung ke bawah. Jadi ketika fungsinya cekung ke bawah, ya, maka kita akan mendapatkan puncak. Tapi ketika fungsinya cekung ke atas, ya, atau ketika turunan cekung ke atas, ya, maka kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan nilai apa? Minimum lembah, ya. Ini yang digambarkan sebenarnya fungsi apa? F ini ya, bukan F aksen ya. Jadi, ya. Oke ya. Makanya kita harus dapatkan dulu ini titik, ini kan yang 7 per 2 sebagai contoh di sini lah ya. Dan 1 itu kan merupakan titik stasioner. Jadi misalnya ya untuk menggunakan uji turunan kedua, misal X sama dengan C memenuhi FC sama dengan 0. Atau disebut dengan apa? Titik stasioner ya. Titik stasioner. Ini titik stasioner ya. Pertama, kalau turunan kedua di C
itu positif, ya, maka ingat kalau turunan keduanya positif berarti kan cekung ke atas. Kalau cekung ke atas berarti mendapatkan lembah atau minimum, ya. Jadi FC nilai minimum relatif. Kemudian kalau turunan kedua di C negatif, ya, negatif, ini kan berarti cekung ke bawah fungsinya kan, ya. Kalau cekung ke bawah berarti menemukan puncak, ya. Karena itu maka FC adalah nilai maksimum relatif. Baik, kita coba ulang contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua kita akan gunakan uji turunan kedua, ya. Oke, kita ulang contoh yang kedua, ya. Diulangi contoh 2 dengan menggunakan uji turunan kedua, ya. Oke, coba kita lihat lagi sini. Nah, ya. Jadi kita ingin menentukan nilai ekstrim relatif untuk 4x pangkat 3 plus 15x kuadrat min 42x plus 20 menggunakan uji turunan kedua. Nah, langkah pertama, ya, kita harus dapatkan turunan yang dulu ini, ya. Oke. Turunan pertamanya, ya, dan dapatkan titik stasioner. Nah, kita sudah dapat titik stasionernya, Pak. Titik stasionernya adalah min 7/2 dan 1, ya. Oke, jadi telah diperoleh, ya. Telah diperoleh, gitu kan. Sorry, sebentar. Telah diperoleh, ya. Jadi ini harus telah diperoleh titik stasioner, ya. Titik stasioner X sama dengan min 7/2 dan X sama dengan 1. Nah, setelah dapat titik stasionernya, nah, kita dapatkan turunan keduanya. F double aksen X. Nah, baik. Ini kan 12x kuadrat plus 30x min 42 itu berarti turunannya turunkan lagi sekali lagi. Berarti berapa? 24x plus 30, ya. 24x plus 30. Oke, jadi kita dapatkan turunannya 24x plus 30. Nah, kemudian tinggal apa? Tinggal uji masing-masing ini nih, ya. Bahwa untuk X sama dengan min 7/2, maka F double aksen X-nya atau min 7/2, ya. Berarti 24 dikali min 7/2 ditambah 30. Apa hasilnya? Ini 24 dibagi dengan 2 kan 12. 12 dikalikan dengan 7.
Negatif jelas lebih besar daripada 30 lah ya. Berarti ini negatif hasilnya ya. Jadi ini negatif. Nah, ternyata apa? Ternyata turunan kedua di X min 7/2 itu negatif. Artinya apa? Artinya cekung ke bawah. Berarti F min 7/2. Nah, yang tadi silahkan kalian cari ya. Itu merupakan apa? Adalah nilai maksimum relatif ya. Oke ya. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan titik stasioner satu lagi. 1. Untuk X1, kita cari F double aksen di 1. Gitu. Masukkan ke sini kan, 24 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 30. Ini jelas positif kan ya? Kalau positif, ini kan berarti cekung ke atas. Maka kita akan dapatkan yang minimum ya, karena cekung ke atas berarti lembah dapatnya ya. F1 yakni, nah tadi sudah dicari ya, berapa F1 tadi? Min 3 ya kalau nggak salah ya. Merupakan atau adalah ya nilai minimum relatif ya. Ya. Itu terkait dengan cara mencari nilai ekstrim relatif ya. Jadi untuk uji turunan kedua ya, langkah pertamanya dapatkan dulu titik stasioner, kemudian dapatkan turunan keduanya di titik stasioner itu ya. Nah, nanti tinggal dilihat kalau negatif turunan keduanya berarti kita akan dapatkan nilai maksimum, tapi kalau turunan keduanya positif kita akan dapatkan nilai minimum. Ya. Baik. Sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.